محمد ہے دست قبلہ نما لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita berjumpa dalam program Darah Subuh Online. Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya selalu berpikiran positif. Bil khusus dalam kondisi pandemi saat ini, semoga kita berdoa, semoga sehat walafiat, tercurah limpah berkah, ridho, karunia, dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Pada hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surah An-Naba, yang mana beberapa hari yang lalu kita telah membahas ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ja'alna naumakum subata. Oleh karena itu kita akan melanjutkan kembali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Wa ja'alna al-laila libasa. Dan kami jadikan malam libasa sebagai pakaian. Huzur di dalam menjelaskan ayat ini menyampaikan penekanannya kepada kata libasa. Libas secara arti bahasa Huzur sampaikan dari beberapa kitab, dari kitab Mufradat, dari Lisanul Arab, dan Akrab. Di sini Huzur sampaikan bahwa libas memiliki beberapa arti. Yang pertama, sesuatu yang menutupi kelemahan dan kekurangan manusia. Yang kedua, libas artinya adalah sesuatu yang menutupi aurat manusia. Sehingga disederhanakan menjadi pakaian yang dapat mewakili arti tersebut. Karena pakaian secara sederhana memiliki fungsi untuk menutupi aurat manusia, menutupi kelemahan, kekurangan yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, lantas mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala gandengkan kata lail, malam, dengan pakaian? Sinilah Huzur menjelaskan bahwa malam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sarana untuk menutupi kelemahan manusia, sarana untuk menutupi kekurangan manusia, aurat manusia, sehingga manusia dapat beristirahat dan dapat tidur dengan maksimal sehingga tubuhnya akan menjadi sehat. Setelah ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada kaum kafir Mekah bahwasanya aku telah ciptakan di dalam dirimu potensi tidur. Di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sarananya. Itu waktunya, itu malam hari. Karena malam hari tadi disampaikan di awal, betul-betul sarana yang tepat untuk kita beristirahat. Sehingga tubuh kita dapat kembali fit dan bugar. Kemudian ayat selanjutnya, wa ja'alna an-nahara ma'asya. Dan kami jadikan siang ma'asya sebagai tempat, sebagai sarana untuk mencari kehidupan. Ma'asya
adalah masdar dari asya ya'ishu ma'asyan, huzur sampaikan di sini, yaitu sebagai sarana kehidupan. Allah Ta'ala ciptakan kalau tadi malam sebagai sarana untuk tidur, untuk istirahat, menutupi kelemahan dan kekurangan. Adapun siang hari Allah Ta'ala ciptakan untuk kehidupan manusia. Nah, dua ayat ini menjadi dalil akal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala munculkan bagi orang-orang kafir Quraisy pada saat itu agar berpikir bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu kuasa menciptakan malam, menciptakan siang. Tentunya manusia tidak bisa menciptakan malam maupun siang. Menciptakan kedua kondisi tersebut dan menciptakan fungsi-fungsi di dalamnya. Fungsi yang pastinya sangat bernilai, berharga bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mencoba menyadarkan, coba lihat katanya. Kami ciptakan malam, kami ciptakan siang, begitu mudah bagi Allah, tidak sulit. Sedangkan kita manusia, bagaimana? Mustahil bisa menciptakan malam, bisa menciptakan siang. Oleh karena itu, jika Allah Ta'ala bisa menciptakan siang maupun malam, lantas mengapa sulit untuk menciptakan kehidupan lain? Atau kehidupan yang baru setelah kematian? Tidak sulit buat Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat lain difirmankan, tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Bagaimana Allah mengganti siang dengan malam, kemudian malam diganti dengan siang, sebuah pergantian yang begitu luar biasa. Seolah-olah kita dikagetkan bagi siapa ini yang menciptakan kondisi terang, tiba-tiba menjadi gelap, kemudian terang lagi, gelap lagi. Tentunya ada sesuatu yang menggerakkan, sesuatu yang memerintahkan, sesuatu yang mengatur, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pergerakan siang maupun malam yang dijelaskan di dalam Al-Quran betul-betul membuka cakrawala berpikir para ahli. Mereka mencari fenomena alam ini, apa yang terjadi di balik ini semua. Rupanya keilmuan baru membuka tabir dan rahasianya beberapa ratus tahun kemudian, bahwa rupanya bumi ini mengalami satu pergerakan pada porosnya, atau kita kenal rotasi. Bumi berputar pada porosnya, itulah mengapa bumi mengalami siang, bumi mengalami matahari, mengalami malam, tergantung dari titik mana sinar matahari mengenai bagian bumi. Dan istimewanya, ketika bumi berputar, tapi kita tidak mengalami pusing atau pergerakan, karena rupanya para ilmuwan meneliti tentang kecepatan bumi berputar. Para ilmuwan mengatakan bahwa 1770 km per jam kecepatan kecepatan bumi berputar. Oleh karena itu ini sebuah kecepatan yang sangat tinggi, sehingga memang menyebabkan kita diam saja, kita tidak bergerak, kita tidak pusing. Seperti layaknya Bapak maupun Ibu pada satu hari naik pesawat. Pesawat adalah sebuah alat penerbang, alat transportasi udara yang memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Tapi ketika pesawat pada titik normalnya dengan kecepatan yang sangat tinggi, tapi kita di dalam pesawat sama sekali tidak merasakan adanya suatu pergerakan yang cepat atau goyangan, tidak. Kita tenang di dalamnya sehingga kita bisa berdiri, bisa berjalan, seolah-olah seperti kita ada di bumi. Ini gambaran sederhananya. Itulah mengapa kecepatan bumi berputar dan bersifat konstan, tidak pernah berubah sedikit pun. Karena kalau berubah kecepatan ini, maka akan terjadi dampak yang besar bagi manusia. Layaknya pesawat. Jika pesawat akan mendarat, dia akan mengurangi kecepatan. Pada saat yang sama kita baru merasa gerakan-gerakan, goyangan-goyangan. Demikian pula bumi.
bahwa bumi kecepatan berputarnya dengan kecepatan yang konstan berjuta-juta tahun. Sekian lama tidak pernah mengalami perubahan. Dan ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa, Maha Agung. Lantas untuk menciptakan sebuah kehidupan yang baru bukanlah sesuatu yang sulit. Namun ada renungan lain dari kedua ayat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwa malam untuk istirahat dan siang untuk mencari kehidupan. Aturan ini adalah aturan yang sebetulnya akan membawa dampak positif bagi kesehatan kita, bagi keadaan sosial masyarakat. Karena sekali saja dirubah bahwa malam menjadi sarana bekerja, kemudian siang menjadi sarana istirahat, maka akan terjadi perubahan yang luar biasa. Hadirin yang berbahagia, perhatikan. Ahli-ahli kesehatan mengatakan, pada malam hari ketika manusia tertidur dengan pulas, kondisi pencernaan sedang istirahat, maka ada tubuh-tubuh di bagian dari tubuh kita yang mengeluarkan racun di dalam tubuh kita. Seperti misalnya hati mengeluarkan racun ketika kita sedang beristirahat, ketika kita sedang tidur. Makanya ketika malam hari kita bekerja atau kita bergadang, maka proses ini akan terganggu. Dan dampaknya apa? Akan menyebabkan sakit berbagai macam. Para ahli kesehatan mengatakan bisa saja menjadi penyebab diabetes, kanker, jantung, dan banyak penyakit lainnya. Oleh karena itu, ketika Allah Ta'ala firmankan bahwa malam untuk istirahat dan siang untuk bangun, mencari kehidupan, maka ini harus dijalankan. Ketika kita rubah, maka akan berdampak bagi kondisi kita. Memang, faktanya sekarang kita menemukan bahwa ada saja perusahaan yang menggunakan shift pagi, siang, kadang juga shift malam. Tentunya hal ini akan sangat berdampak. Orang-orang yang terbiasa bekerja di malam hari akan terjadi gangguan-gangguan kesehatan yang mungkin terjadinya lambat-lambat, namun pada suatu saat akan berdampak sangat fatal. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. Dan kami jadikan di atasmu 7 lapis langit. Shidadan adalah bentuk jamak dari syadid, yang artinya kuat, kokoh, ya. Sab'ang shidada, 7 lapisan yang kokoh, yang kuat. Di dalam ayat ini pun Allah Ta'ala mencoba untuk mengingatkan orang-orang Arab pada masa awal bahwa lihat, setelah aku ciptakan beragam kemuliaan kehidupan bagi kamu, tidur, ciptakan siang, malam, juga kami ciptakan di atasmu, di atas petala langit berlapis-lapis yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Sab'an, 7, sebenarnya tidak mutlak artinya 7 lapis. Tetapi angka 7 di dalam ilmu bahasa Arab menunjukkan kepada makna yang banyak. Jadi sebenarnya sab'an itu menunjukkan bahwa lapisan di atas kita, di atas bumi, berlapis-lapis dan sangat banyak. Dan saat ini menjadi sesuatu hal yang terbuka, terkuak, terbongkar. Dengan ilmu pengetahuan akhirnya kita ketahui bahwa rupanya di atas bumi begitu banyak lapisan-lapisan angkasa yang tidak hanya terbatas pada satu galaksi saja. Oleh karena itu, para ilmuwan mengatakan bahwa alam raya jagat semesta ini begitu luas, dan mereka melakukan sebuah penelitian bahwa terdapat triliunan galaksi.
Adapun di dalam galaksi terdapat miliaran bintang, miliaran benda-benda langit, termasuk planet di dalamnya. Jika bumi tempat kita tinggal berada di galaksi Bima Sakti atau Milky Way, kita merasakan begitu luas, begitu istimewanya. Rupanya bumi hanya satu bagian dari satu galaksi. Sedangkan Allah Ta'ala ciptakan triliunan galaksi. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Itulah mengapa di sini ayat yang digunakan, dan kami ciptakan di atasmu sab'an syidada. Lapisan-lapisan yang begitu banyak, yang begitu luas di atas kamu. Kita baru melihat bahwa beberapa kilometer dari permukaan bumi, kita melihat ada stratosfer, ada lapisan-lapisan atmosfer. Itu pun sudah luar biasa. Masing-masing lapisan memberikan fungsinya, manfaatnya. Belum lagi ketika kita keluar dari bumi, Mars misalnya, kita melihat lapisan demi lapisan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam tafsir ini Huzur menyampaikan karakter penciptaan alam semesta ini memiliki 3 unsur. Qawiyun, wasi'un. Pertama adalah kuat, dan wasi'un, serasi, dan rafi'un, tinggi. Hal ini menandakan kepada kita betapa Allah Ta'ala maha kuasa menciptakan alam semesta yang terdiri dari triliunan galaksi dengan berapa miliaran benda angkasa di dalamnya, dengan karakter yang kokoh, yang tinggi, dan serasi. Bayangkan, keserasian bahkan untuk galaksi Milky Way saja, Bima Sakti, kita merasakan keserasian yang luar biasa. Bumi, matahari sebagai pusat galaksi ini, kemudian bumi melakukan revolusi, perputaran, mengelilingi matahari selama 1 tahun, 365 atau 366 hari. Jika tadi melakukan rotasi, maka pada saat ini melakukan revolusi. Dan begitu pula planet-planet yang lain melakukan perputaran di orbitnya, tapi sama sekali serasi dan tidak ada benturan, tidak ada tabrakan, tidak ada kehancuran. Masya Allah. Dan di sini Huzur menyampaikan karakter dari penciptaan Allah Ta'ala dengan begitu luasnya mengandung keserasian dan keindahan. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan orang-orang kafir Quraisy. Coba lihat. Bahkan kami menciptakan di atas kamu begitu banyak lapisan-lapisan, menciptakan begitu banyak benda angkasa, galaksi dan lain-lain. Lantas jika kami menciptakan sebuah kehidupan, apa lantas kami tidak bisa? Oleh karena itu, ayat ini menjadi ayat yang sangat kuat. Karena bagi bangsa Arab yang terbiasa melihat langit yang sangat terbentang dengan sangat luas, terbiasa melihat benda-benda planet, melihat bintang-bintang, sehingga sangat mudah untuk memperhatikan pergerakan di angkasa. Berbeda dengan kita yang memang banyak kendala karena berawan dan lain-lain. Oleh karena itu Allah Ta'ala coba menyadarkan mereka. Coba lihat, kami telah ciptakan di atasmu dengan begitu luasnya alam semesta, begitu indahnya, begitu serasinya, begitu kuatnya. Itulah mengapa Huzur di dalam tafsir ini mengingatkan, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi dan segala yang mendukungnya, bahkan sampai berlapis-lapis, apakah tanpa sebuah tujuan? Mustahil jika tanpa tujuan. Pasti ada tujuan. Huzur menyampaikan di sini, jika kita katanya membangun rumah, kita membangun lantai pertama, lantai kedua, lantai ketiga, sampai lantai ke-7 misalnya. Apakah kita membangun ini tanpa tujuan?
Tidak mungkin, pasti ada tujuan. Lantai 1 untuk apa, lantai 2 untuk apa, lantai 3 untuk apa. Hal ini pasti ada tujuannya. Dan tujuan yang paling mulia apa? Untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara mengagumi semua karya dan ciptaan Allah ini, semuanya akan bermuara pada kemuliaan Allah, keagungan Allah, kemahakuasaan Allah, dan kita beriman akan hal itu. Dan tentunya ketika kita memaknai hal itu, maka penciptaan kehidupan-kehidupan yang lain bagi Allah Ta'ala sangat mudah. Dan ini juga menguatkan kita bahwa kehidupan yang akan datang sesuatu yang pasti, sesuatu yang mutlak akan terjadi. Selanjutnya Huzur sampaikan bahwa secara rohani makna sab'an syidada, 7 lapis ini menunjukkan juga kepada tingkatan-tingkatan rohani orang-orang yang beriman. Dan Huzur memberikan rujukan kepada tanda-tanda dalam surah Al-Mu'minun. Di dalam surah Al-Mu'minun di awalnya itu ada beberapa tanda-tanda orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum li furujihim hafidun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafidun. Itu tanda-tanda, lapisan-lapisan karakteristik orang beriman di dalam surah Al-Mu'minun sebagaimana yang Huzur sebutkan. Tandanya salat yang khusyuk, ya. Kemudian menghindari dan menjauhkan diri dari segala macam kesia-siaan, membayar zakat, pengorbanan harta, kemudian menjaga farjinya, kemaluannya, menjaga kesucian dirinya, kemudian senantiasa menepati janjinya, menepati ikrarnya, amanah jika diberikan ditunaikan, dan terakhir selalu menjaga sholatnya. Jadi Huzur juga menyampaikan secara rohani makna ini. Dan tentunya buah dari lapisan-lapisan tanda orang-orang yang beriman Allah Ta'ala sampaikan. Buahnya apa? Allah Ta'ala berikan nikmat kenabian, nikmat syiddiq, nikmat syuhada, dan nikmat kesolehan. Oleh karena itu, ayat ini memang ayat yang sangat luar biasa. Ayat yang betul-betul membawa pemahaman kita kepada keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini akan menjadi tanda bagi orang-orang Mekah pada masa awal dan juga bagi kita. Dan meyakini bahwa kehidupan yang akan datang setelah kematian adalah sebuah kepastian. Jika kita memaknai ini sebuah kepastian, tentunya kita akan sangat memaknai kehidupan di dunia, sangat mengisinya dengan kebaikan, kebajikan, dan berupaya untuk menjauhi semua larangan dan sesuatu yang Allah Ta'ala perintahkan untuk dijauhi. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dari tafsir surah An-Naba ini yang telah dijelaskan oleh Huzur dan menguatkan iman kita dan keyakinan kita tentang kemuliaan, keagungan, dan kemahakuasaan Allah. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. एक तूफान है खुदा के कहर का अब जोश पर. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa kepada saudara-saudara muslim yang menunaikannya. Semoga puasa kali ini menjadi ajang bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan karunia-Nya kepada kita untuk menjadi hamba yang lebih dekat kepadanya melalui bulan Ramadan kali ini.
bulan Ramadan kali ini tentu tidak seperti bulan Ramadan biasanya, seperti tahun-tahun sebelumnya, yang mana pada tahun ini dunia sedang dilanda wabah pandemi yang begitu luar biasa, sehingga tidak memungkinkan bagi kita untuk beribadah di bulan ini, di bulan suci ini sebagaimana sebelumnya. Namun pasti keadaan ini tentu tidak akan menyurutkan semangat kita untuk meraih karunia dan berkat Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini dengan kondisi-kondisi yang ada. Nah, sebagaimana yang telah saya janjikan sebelumnya di dalam video berkenaan dengan kajian fikih sebelumnya, saya akan membahas tentang beberapa masalah dalam hal fikih. Nah, untuk memulai kajian yang pertama, kalau kemarin kan saya sampaikan di dalam 2 video itu sebuah pengantar bagaimana Jemaat Ahmadiyah berfikih dan apa hubungan Jemaat Ahmadiyah dengan fikih dengan mazhab Hanafi. Nah, dalam video kali ini saya akan memulai permasalahan secara praktikal tentang masalah fikih. Nah, berhubungan dengan sekarang bulan Ramadan sudah mulai. Kalau di Indonesia mungkin sudah hari ini bulan puasa, tapi saya di sini di India insyaallah ta'ala besok mulai berpuasa. Nah, maka dari itu saya ingin memulai pembahasannya dari hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan terlebih dahulu. Nah, dalam hal ini saya khususkan pembahasan untuk video kali ini berkaitan dengan sholat tarawih. Ada beberapa pertanyaan berkenaan dengan sholat tarawih yang sudah saya himpun di sini, dan insyaallah ta'ala akan saya berikan jawabannya satu persatu. Kita langsung saja masuk ke dalam pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama berkenaan dengan sholat tarawih adalah, apakah sholat tarawih dan sholat tahajud itu suatu sholat yang berbeda atau sama? Pada dasarnya sholat tarawih dan sholat tahajud itu adalah satu sholat yang sama, namun di bulan Ramadan dengan tujuan memberikan faedah secara umum untuk umat muslim, maka diizinkan untuk melaksanakan sholat ini di awal malam. Di awal malam, yakni setelah sholat isya. Kalau di hari-hari biasa kan kita sholat tahajudnya setelah tidur, kemudian di 2/3 malam sebelum sholat subuh misalnya. Tapi di bulan Ramadan diberikan izin khusus untuk kita melaksanakan sholat ini di awal malam, yakni setelah isya, sebagaimana yang kita amalkan saat sekarang ini. Sholat tarawih yang berjamaah ini baru dimulai secara umum di zaman Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Meskipun begitu, sebetulnya untuk sholat tahajud maupun baik itu di bulan Ramadan atau bukan bulan Ramadan, pengerjaannya yang paling afdol adalah di waktu sholat tahajud itu sendiri, yakni setelah tidur di 2/3 malam. Nah, sedangkan untuk di bulan Ramadan kita diberikan kemudahan untuk mengerjakannya di awal malam. Nah, namun ingat, sholat tarawih dan sholat tahajud itu adalah 2 sholat yang sama, bukan sholat yang berbeda. Jadi kalau misalnya seseorang sudah melakukan sholat tarawih berjamaah misalnya, tidak ada keharusan lagi sebetulnya untuk dia sholat tahajud di waktu tahajud begitu. Nah, di bulan Ramadan sholat tarawih atau sholat tahajud ini disebut dengan qiyamul Ramadan yang dikerjakan setelah sholat isya. Nah, di bulan dan nama lain dari sholat ini juga adalah qiyamul lail. Qiyamul Ramadan artinya menegakkan Ramadan, qiyamul lail artinya menegakkan malam, yakni dengan sholat tahajud. Nah, salah satu ibadah di bulan Ramadan yang bertujuan untuk meramaikan, menegakkan Ramadan, menambah kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah qiyamul Ramadan atau sholat tarawih ini. Rasulullah SAW sebetulnya pernah mengerjakan sholat ini juga di zaman beliau di masjid di waktu isya, di waktu awal malam. Ini sebagaimana di dalam riwayat diceritakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja lailatan min jawfil lail fasalla fil masjid.
yakni bahwa suatu malam Rasulullah SAW pernah keluar pada sepertiga malam dan beliau salat di masjid. yakni dari riwayat ini kita tahu bahwa Rasulullah SAW di zamannya juga pernah mengerjakan salat Qiyamul Lail ini di masjid setelah salat Isya. Dan ketika itu para sahabat ketika melihat Rasulullah SAW mengerjakan sholat ini di masjid, mereka juga ikut berjamaah dengan Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW ketika melihat sahabat mulai mengikuti, kemudian mulai dari sedikit, kemudian bertambah banyak. Nah, beliau menghentikan sunnah ini karena beliau takut nantinya orang-orang malah menjadikan sholat ini dianggap sebagai sholat wajib begitu. Nah, barulah kemudian di zaman Hazrat Umar sunnah ini kemudian dihidupkan lagi oleh beliau. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau tarawih seperti sekarang tidak ada di zaman Rasulullah SAW, maka apakah ini termasuk bid'ah? Nah, ini pertanyaan yang cukup menarik yang selalu banyak ditanyakan. Nah, jawabannya tidak, ini bukan bid'ah. Karena kenapa? Sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal tadi, sebenarnya sholat ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW di zamannya. Namun karena beliau takut dianggap sholat ini wajib, maka beliau menghentikannya. Nah, kemudian di zaman Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau melihat orang-orang banyak sholat di masjid sendiri-sendiri di bulan Ramadan, yakni di waktu Isya, sholat Qiyamul Lail atau Qiyamul Ramadan ini, maka beliau menghidupkan kembali sunnah Rasulullah SAW yang pernah beliau SAW tinggalkan ini karena suatu sebab tadi, yakni takut dianggap sebagai sholat wajib tadi. Nah, jadi karena pondasinya sudah ada dari zaman Rasulullah SAW dan dihidupkan kembali oleh Hazrat Umar, jadi ini sebetulnya bukan suatu hal yang baru di dalam umat Islam, bukanlah suatu bid'ah gitu, karena ini sudah ada dari zaman Rasulullah SAW. Nah, namun perlu diingat juga di sini, perlu saya sampaikan bahwa kalau tarawih seperti yang kita lakukan sekarang ini tidak ada di zaman Rasulullah pun, taruhlah tidak ada Rasulullah SAW mengerjakan seperti ini, maka tetap saja bukan bid'ah gitu. Karena ini sunnah ini dilakukan oleh seorang Khalifahur Rasyidin, seorang khalifah dari Rasulullah SAW, Hazrat Umar. Nah, berkenaan dengan diberikannya wewenang kepada seorang Khalifatur Rasyidin oleh Rasulullah SAW dalam berijtihad, beliau pernah bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin war rasyidin." Terjemahnya, wajib atas kalian sunnahku dan sunnah para khalifatur rasyidin yang mendapat petunjuk. Nah, jadi dari hadis ini kita dapat mengetahui bahwa sunnah para khalifah juga sebetulnya sama dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW sekalipun, kalau dicontohkan oleh khalifah-khalifah beliau, yakni Khalifatul Rasyidin yang 4, maka itu wajib kita amalkan karena ini diperintahkan oleh beliau bahwa wajib atas kalian sunnahku dan sunnah Khalifah Rasyidin, Khalifah Rasyidah yang mendapat petunjuk. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, apa hukum sholat tarawih? Untuk menjelaskan pertanyaan ini, perlu saya sampaikan bahwa jenis-jenis sholat berdasarkan hukumnya di dalam fikih Ahmadiyah sedikit agak berbeda dengan fikih pada umumnya. Dalam fikih Ahmadiyah, jenis sholat berdasarkan hukumnya dibagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama, fardu, wajib, sunnah, dan nafal. Nah, sholat fardu. Sholat fardu adalah sholat yang dalam kondisi apapun harus dilakukan. Bahkan dalam keadaan sakit, keadaan perang, keadaan darurat sekalipun harus dikerjakan sesuai dengan kondisinya. Contohnya, sholat 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu kan sama sekali tidak boleh ditinggalkan. Dalam perang sekalipun harus dikerjakan. Nah, ketika sakit pun, maka kita diperintahkan untuk sholat sambil berdiri. Kalau nggak bisa sambil berdiri, sambil duduk. Kalau nggak bisa sambil duduk, sambil berbaring. Kalau nggak bisa sambil berbaring dengan isyarah. Nah, ini menggambarkan bahwa sholat ini dalam keadaan apapun selama masih sadar harus dikerjakan. Nah, kalau karena suatu sebab tertentu sholat ini tidak bisa dikerjakan, maka kita harus mengqadha atau menggantinya. yakni dalam waktu 24 jam
kita harus mengganti sholat yang kita tinggalkan atau tidak sengaja ditinggalkan, atau misalnya ada yang pingsan begitu. Nah, hukumnya meninggalkan sholat ini dengan sengaja, tentu kita akan berdosa besar. Nah, kemudian jenis sholat yang kedua, sholat wajib. Nah, sholat wajib ini kadarnya agak sedikit di bawah sholat fardu. Sholat-sholat ini harus dikerjakan, meninggalkannya dengan sengaja akan berdosa besar. Namun karena kalau ada suatu sebab tertentu sholat ini tidak bisa kita kerjakan, maka tidak perlu diqadha atau tidak perlu diganti sebagaimana halnya sholat wajib tadi. Nah, artinya sholat wajib ini masih bisa kita tinggalkan dengan adanya sebab atau keterpaksaan atau hal-hal yang menghambat kita untuk melakukannya. Nah, contohnya sholat Jumat, sholat witir, kemudian 2 rakaat sholat saat tawaf, sholat id, dan sebagainya. Nah, sholat id ada juga disebutkan di bagian sunnah muakkadah. Kita ambil contoh sholat Jumat aja. Sholat Jumat wajib harus kita kerjakan dalam kondisi normal. Tapi misalnya kalau kita dalam keadaan safar atau keadaan sakit kan tidak memungkinkan untuk kita sholat Jumat. Nah, ini kita sholat zuhur saja begitu. Nah, kemudian jenis sholat yang ketiga, sunat. Nah, sholat sunat adalah sholat-sholat yang biasa dikerjakan Rasulullah SAW selain sholat fardu dan sholat wajib. Nah, mengerjakan sholat ini mendapatkan pahala, dan meninggalkan sholat ini sangat tidak terpuji, karena ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Namun jika karena suatu sebab tertentu kita tidak bisa mengerjakan sholat ini, maka tidak mengapa, tidak perlu diganti. Nah, contoh sholat-sholat ini adalah sholat sunat rawatib yang mengiringi sholat fardu. Misalnya 2 rakaat sebelum fajar, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib dan isya. Namun perlu diingat di sini berkenaan dengan 2 rakaat sebelum fajar, ada penekanan dari Rasulullah SAW bahwa sholat ini bagaimanapun keadaannya hendaknya dikerjakan. Kalau misalnya tertinggal karena satu dan lain hal, maka ini hendaknya diganti sampai waktu penggantiannya sampai waktu siang. Ini ada penekanan dari Rasulullah SAW khusus untuk sunat sebelum fajar, ya, sunat muakkadah ini. Kemudian jenis yang keempat adalah sholat nafal. Sholat nafal adalah sholat yang bertujuan untuk meningkatkan kerohanian, mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, contohnya sholat tahajud, ya, sholat tarawih, ya kan, sholat duha, sholat awabin, 6 rakaat, dan sholat-sholat yang lainnya. Nah, sholat sunat dan sholat nafal adalah sholat-sholat yang bertujuan untuk menyempurnakan sholat fardu. Terkadang kita di dalam mengerjakan sholat fardu ada kelemahan-kelemahan, ada kekurangan-kekurangan. Nah, 2 sholat ini bertujuan untuk menutupi kekurangan-kekurangan itu. Kemudian sholat tarawih atau tahajud termasuk dalam sholat nafal. Ini kalau hukumnya nafal. Ini kalau misalnya dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan ya juga tidak mengapa. Namun perlu disampaikan di sini bahwa sholat tahajud punya keistimewaan sendiri, karena di dalam Al-Quran disebutkan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam maka tahajudlah engkau, suatu ibadah tambahan bagi engkau. Semoga Tuhan engkau akan mengangkat engkau ke tempat yang sangat terpuji. Nah, di sini disebutkan bahwa sholat tahajud adalah sholat yang bertujuan untuk menyampaikan kita ke maqam mahmuda, ke tempat yang terpuji, ke makam yang terpuji. Nah, ini bertujuan untuk lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian pertanyaan yang keempat, kalau tarawih adalah sholat tahajud, maka apakah boleh mengerjakannya 20 rakaat atau lebih? Nah, karena pada umumnya tahajud kan 11 rakaat dengan witir. Menurut fikih Ahmadiyah, tidak ada batasan tentang rakaat salat tarawih harus berapa. Nah, kalau ada yang ingin mengerjakannya 20 rakaat atau lebih, maka silahkan saja. Tidak perlu diprotes. Di dalam riwayat diceritakan bahwa di zaman Hazrat Umar pun juga pernah tarawih 20 rakaat. Namun perlu diingat
Sejauh yang berkaitan dengan sunnah daimi atau sunnah yang selalu dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka beliau biasanya mengerjakan 8 rakaat dan dikerjakan di waktu tahajud. Sudah saya sampaikan sebelumnya kan waktu afdolnya itu kan di waktu tahajud. Namun karena sholat tarawih ini adalah sholat nafal, jadi kalau ada yang ingin mengerjakan lebih juga tidak perlu kita salahkan, tidak perlu kita protes karena ini juga ada riwayatnya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau misalnya kita sudah mengerjakan sholat tarawih 8 rakaat misalnya dengan imam, dengan berjamaah, apakah kita harus lagi sholat tahajud? Kalau kita berbicara harus, sebetulnya tidak harus, karena sholat tarawih ya sholat tahajud itu saja. Tapi kalau ingin mencari kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ingin menambah sholat-sholat nafal, karena di dalam sholat nafal kan sebetulnya tidak ada batasan. Nah maka silahkan saja, sudah tarawih 8 rakaat, kemudian ketika sebelum sahur masih ada punya waktu, ingin melakukan beberapa rakaat lagi, ya itu terserah kepada masing-masing begitu. Namun tidak ada ikatan di situ, tidak ada keharusan di situ. Ini yang perlu dicatat. Mungkin nanti kalau misalnya video ini terlalu panjang, saya akan bagi ke dalam 2 bagian. Jadi nanti videonya ada 2 part gitu. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada pertanyaan berkaitan dengan hal fikih khususnya tentang bulan Ramadan, silahkan tulis di kolom komentar. Insyaallah ta'ala kalau diberikan karunia dan taufik akan saya jawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. है दर्द दिल की दवा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह किसी की चश्मे फुसूसाज ने किया जादू